Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Neo dari kelompok 2 kelas A. Sebagai laporan akhir dari Case Based Learning, di sini aku membuat video penjelasan dari praktikum pertama sampai praktikum terakhir. Praktikum pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Maret. Praktikum ini diawali dengan pengambilan sampel bakteri sehari sebelum praktikum. Sampel bakteri diambil dari feses ayam yang diduga ayam tersebut sedang mengalami diare. Pengambilan sampel dilakukan seperti yang ada dalam video. Kemudian sampel yang sudah didapatkan akan disimpan dalam plastik ziplock dan dimasukkan ke dalam wadah yang di dalamnya terdapat es batu agar bakteri tersebut masuk ke dalam kondisi yang membuat bakteri mengalami pertumbuhan yang lambat agar tidak mati. Kembali di tanggal 13, praktikum diawali dengan pengenalan terkait alat-alat yang ada di laboratorium bakteri serta cara menggunakannya. Di antaranya adalah cawan Petri yang digunakan untuk wadah pembuatan media agar yang nantinya akan ditanami bakteri dari feses ayam yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya OSE, alat yang digunakan untuk mengaplikasikan bakteri dari sampel ke media agar. Bunsen yang berfungsi untuk memanaskan OSE dan membantu proses penanaman bakteri secara aseptis untuk menghindari kontaminan. Autoclave digunakan untuk mensterilkan alat-alat sebelum dan sesudah digunakan dengan mekanisme uap panas. Inkubator yang berfungsi sebagai tempat pembiakan mikroorganisme dengan cara menciptakan kondisi yang ideal untuk suatu mikroorganisme dapat tumbuh. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi bakteri yang dilakukan secara aseptis. Yang perlu disediakan adalah sampel bakteri yang sudah kita dapatkan sebelumnya, media agar yang sudah dicetak pada cawan Petri, ada 2 jenis, nutrien agar dan Mekongki agar, OSE, Bunsen, dan inkubator. Tidak lupa untuk kita agar menggunakan handscone. Sampel yang sudah ada pada cotton bud sebelumnya akan dioleskan pada permukaan media agar, kemudian dilanjutkan dengan menyebarkannya menggunakan OSE dengan cara zigzag sampai semua permukaan agar ditanami bakteri. Proses ini dilakukan di depan api Bunsen untuk menghindari kontaminasi. Proses ini diulang pada media agar lainnya. Setelah selesai melakukan isolasi bakteri, maka akan dilakukan inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Praktikum dilanjutkan keesokan harinya dilakukan pengamatan secara kasat mata pada media agar. Pada media agar tersebut sudah terlihat banyak koloni bakteri yang tumbuh dengan ukuran dan warna yang beragam. Beragamnya bentuk, ukuran, dan warna koloni bakteri menandakan bahwa jenis bakteri yang tumbuh juga beragam. Praktikum kedua dilakukan pada tanggal 20 Maret. Pada praktikum ini, kami melakukan pewarnaan gram agar kita dapat mengamati bakteri secara mikroskopis. Untuk mengawalinya, kita membutuhkan media yang sudah ditumbuhi bakteri pada praktikum sebelumnya, larutan pewarna gram, gentian violet, lugol, alkohol aseton, dan safranin, aquades dan pipet tetes, objek gelas, OSE, Bunsen, dan air mengalir. Cara kerjanya dengan meneteskan aquades pada objek gelas, kemudian menggunakan OSE untuk mengambil sampel bakteri dari media agar, kemudian dilarutkan dalam aquades pada objek gelas sebelumnya. Setelah itu objek gelas dianginkan di atas nyala api Bunsen untuk mengeringkannya dan menyisakan bercak fiksasi bakteri pada objek gelas. Setelah fiksasi bakteri pada objek gelas selesai, maka akan dilanjutkan dengan melakukan pewarnaan gramnya. Pertama, melakukan penetesan larutan pewarna gentian violet pada preparat dan ditunggu selama 1 menit, kemudian dicuci. Selanjutnya, meneteskan pewarna lugol dan didiamkan selama 1 menit, setelah itu dicuci. Kemudian, larutan pewarna alkohol aseton didiamkan selama 30 detik, lalu dicuci. Dan yang terakhir adalah penetesan pewarna safranin, didiamkan selama 1 menit, kemudian dicuci. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Untuk melakukannya, kita membutuhkan minyak imersi yang diteteskan langsung ke preparat, kemudian kita melakukan pengamatan. Pada praktikum ini kami menyiapkan 3 preparat. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan dengan menggunakan mikroskop, bahwa dari 3 preparat hanya 1 yang dapat terlihat jelas dengan perbesaran 1000 kali, yaitu preparat yang diisi oleh bakteri dari nutrien agar. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, pada preparat yang diisi dengan bakteri dari media nutrien ditemukan bahwa sifat gram pada bakteri tersebut adalah positif dan ada beberapa yang bersifat negatif, sedangkan yang diambil dari media Mekongki bersifat negatif. Bakteri dari media nutrien berbentuk bulat kokus dan tersusun seperti rantai, sedangkan pada Mekongki sulit untuk diamati. Pada pengamatan ini pula kami sudah membuktikan bahwa secara teoritis bakteri yang tumbuh pada Mekongki agar adalah bakteri yang bersifat gram negatif dan bakteri yang tumbuh pada nutrien agar dapat ditumbuhi oleh bakteri bergram positif maupun negatif. Bakteri dan nutrien agar kami temukan berdasarkan sifat-sifat tersebut, kami asumsikan bahwa jenis dari bakteri tersebut adalah Streptococcus. Praktikum yang ketiga dilakukan pada 10 April. Praktikum ini adalah praktikum uji biokimia dan gula-gula
ditambah dengan uji katalase. Bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri pada beberapa jenis media ujinya. Pada praktikum ini kita menggunakan beberapa jenis media uji, diantaranya adalah SIM, TSIA, MR, VP, SCA, dan glukosa. Pada praktikum kali ini seharusnya kita menggunakan sampel bakteri dari media agar McConkey, namun coba ambil. terjadi suatu insiden terjatuhnya media agar McConkey dari tangan salah satu teman kami hingga pecah, sehingga kami menggunakan sampel bakteri yang ada pada media nutrien agar. Untuk melakukan penanaman bakteri pada media ini, kita membutuhkan dua jenis ose, ada yang bulat dan tajam, dan semua tindakan harus dilakukan di depan api bunsen untuk menghindari kontaminasi. Diawali dengan penanaman media pada TSIA menggunakan ose berujung tajam. Sampel bakteri diambil kemudian ditusukkan pada bagian bud atau bagian dasar media TSIA, kemudian dilanjutkan dengan menggoreskan jarum secara zigzag pada bagian slant atau bagian miring media. Pada media SCA sama seperti penanaman pada media TSIA dengan cara ditusuk bagian bud dan digoreskan zigzag pada bagian slant. Selanjutnya adalah penanaman pada media SIM menggunakan ose berujung tajam. Sampel bakteri dipilih, kemudian diaplikasikan dengan cara ditusuk ke dalam media SIM. Kemudian melakukan penanaman pada MR menggunakan ose yang bulat yang sudah dipanaskan dinginkan. Sampel bakteri diambil dan dicelupkan pada media MR dan melakukan sedikit pengadukan. Pada media VP juga sama seperti pada media MR, dan hal yang sama juga dilakukan pada media glukosa. Setelah semua selesai ditanam, maka akan dilakukan inkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Tidak lupa melakukan uji katalase. Pada uji ini, bakteri yang kita pilih akan diambil menggunakan ose dan diletakkan pada objek las, selanjutnya ditetesi dengan larutan H2O2 3%. Kemudian diaduk dan diamati apakah tercipta gelembung, dan hasilnya adalah negatif karena sampel bakteri yang kami gunakan tidak mampu menghasilkan enzim katalase sehingga tidak tercipta gelembung. Pengamatan dilanjutkan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 11 April. Setelah semua media dikeluarkan dari dalam inkubator, maka akan dilakukan pengamatan pada perubahan warna media. Hasil pengamatan pada media TSIA pada bagian bud dan slant terdeteksi ada pertumbuhan bakteri yang terjadi dalam suasana asam. Selain itu, pada bagian bawah juga terlihat bahwa bakteri tersebut memproduksi gas, namun negatif H2S. Dari media SIM terlihat bahwa bakteri tidak memproduksi H2S yang ditandai dengan tidak adanya perubahan warna, dan juga tidak memproduksi indol yang ditandai dengan tidak adanya cincin saat ditetesi oleh reagen COVAX, tetapi motilitasnya positif. Pada media MR, hasilnya adalah positif yang ditandai dengan perubahan warna dari kuning ke merah ketika ditetesi oleh reagen MR. Sedangkan pada media VP, setelah ditetesi oleh reagen VP, hasilnya adalah negatif. Pada praktikum yang kami lakukan menggunakan media SCA, hasilnya adalah negatif yang ditandai dengan tidak adanya perubahan warna pada media. Hasil praktikum ini menyatakan bahwa uji glukosanya adalah positif yang ditandai dengan perubahan warna dari biru ke kuning, tetapi tanpa adanya gas. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum yang kami lakukan, dan berdasarkan pada buletin veteriner Udayana yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Shigella sp penyebab diare pada anjing, kami melihat bahwa sampel bakteri pada buletin tersebut memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan sampel bakteri milik kelompok kami. Maka dengan melihat ciri-ciri yang sama ini, kami berkesimpulan bahwa kemungkinan jenis bakteri yang kami gunakan adalah jenis bakteri dari genus Shigella. Praktikum terakhir atau keempat dilakukan pada tanggal 8 Mei. Praktikum ini adalah uji sensitivitas bakteri terhadap jenis-jenis antibiotik. Pada praktikum ini, kami tidak lagi menggunakan bakteri dari sampel feses ayam, melainkan kami sudah disediakan koloni murni bakteri Staphylococcus. Tujuan uji kepekaan ini adalah untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka, intermediate, dan resisten terhadap antibiotik. Uji kepekaan secara otomatis dapat mengetahui antibiotika yang tepat untuk digunakan pada tindakan terapi atau pengobatan. Pada praktikum ini kami menggunakan media agar Mueller-Hinton sebagai tempat penanaman bakteri dan menggunakan beberapa jenis antibiotik seperti amoxicillin, ampicillin, kanamycin, bacitracin, dan erythromycin dalam bentuk paper dish. Diawali dengan penanaman bakteri pada media Mueller-Hinton menggunakan ikatan swab steril dengan cara mengoleskan bakteri yang sudah disediakan pada permukaan agar hingga merata. Setelah itu akan dilakukan peletakan antibiotik. Posisi dari antibiotik tersebut yakni amoxicillin tepat berada di tengah,
kanamisin ada di jam 12, basitrasin di jam 3, ampicillin di jam 6, dan erythromycin di jam 9. Setelah itu akan lakukan inkubasi. Pengamatan dilakukan keesokan harinya pada tanggal 9 Mei. Setelah media dikeluarkan dari inkubator, terlihat bahwa bakteri sudah tumbuh. Di sana terlihat bahwa ada killing zone atau zona kematian bakteri pada beberapa antibiotik. Diameter killing zone pada antibiotik amoxicillin sepanjang 12 mm, pada kanamisin sepanjang 15 mm, pada ampicillin sepanjang 13 mm. Sedangkan antibiotik basitrasin dan erythromycin tidak terdapat killing zone, mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat resisten atau kebal terhadap antibiotik basitrasin dan erythromycin. Sementara berdasarkan killing zone standar dapat disimpulkan bahwa bakteri ini bersifat intermediate terhadap antibiotik jenis amoxicillin, ampicillin, dan kanamisin. Dari hasil praktikum ini kami berkesimpulan bahwa antibiotik amoxicillin, ampicillin, kanamisin, basitrasin, dan erythromycin kurang cocok untuk digunakan dalam terapi atau pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang kami gunakan. Namun ada beberapa hasil dari pengamatan kami yang memiliki sedikit perbedaan dengan artikel atau jurnal yang saya baca. Perlu kita pahami bahwa ada banyak kemungkinan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil pengamatan ini, mulai dari terjadinya kontaminasi pada saat praktikum dan masih banyak kemungkinan lainnya. Sekian video yang dapat saya buat mengenai praktikum dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih.